Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Tonblok. Oke, kita lanjutkan lagi Modpack ini. Dan seperti yang kalian lihat ini sudah selesai ya semua ruangannya. Sudah luas banget ya untuk macam-macam teknologi kita yang kayaknya agak boros sih ruangannya kayak kebesaran sih mungkin. Jadi ya sudahlah, karena udah terlanjur kita buat. Jadi ya sudah, kita lanjutkan aja Modpack ini. Oke, di sini sudah aku tambahin ya 3 untuk garden close, jadi sudah totalnya ada 6. Ini sudah aku tambahin jadi T2 ya. T2 kalian ingatkan dia bisa di-upgrade untuk setiap cheat Imperium cheat-nya, jadi bisa ngedrop lebih banyak Imperium-nya, Imperium Essence-nya ya. Ini menggunakan Prudentium, jadi mana dia merupakan hasil upgrade dari Imperium ya. Bisa dibilang tier 2-nya lah. Dan kita tentu saja butuh infusion kita sama, kalau misalkan kita lihat di quest-nya, nah ada infusion tone namanya. Kita aku buat ya, resepnya juga seperti biasa, gak ada yang sulit atau gak ada yang berubah juga bahkan. Dan juga ini tinggal kita upgrade aja essence-nya, dan essence-nya kita pakai buat ya upgrade sheet-nya. Mana tadi? Ini dia, upgrade sheet-nya ya. Dan tentu saja bakal aku lanjutin ke tier 3, 4, dan seterusnya. Tapi karena T2 ini dia butuh ini kayaknya Garden Cloud di sini dia nggak ngeduplikat cheat-nya. Aku udah nunggu lama juga, dia cuma ngedrop hasilnya atau asset-nya aja. Jadi mau gak mau nih, gimana caranya bisa duplikat nih? Ada 2 cara, antara aku tanam manual, seharusnya dia bisa ngedrop ding. Coba bentar ya, coba aku coba dulu deh. Kenapa? Karena ini juga dipakai buat cheat. Aku lihat ya, dia bisa dipakai buat ini, ciri prosesor. Jadi ya harusnya aku duplikat ya ini ya. Oke, bentar ya. Harusnya sih kemungkinannya nggak susah-susah amat ya untuk ngedrop sampai ngeduplikat cheatnya ya. Dia langsung ke duplikat ini dia. Jadi ini tinggal aku tanam lagi dan bisa meningkat terus cheatnya. Jadi tambah banyak ya. Dan mungkin beberapa aku tetap simpan di sini dan beberapa tapi untuk aku otomatiskan di Garden Code nanti ya. Oke, kita nunggu sebentar ya. Mungkin sebelum sambil kita ini ya tumbuhin ini. Jadi aku sudah ini gak ada perubahan ya. Tapi di sini ada beberapa tambahan seperti misalnya nih materi ku naikin jadi 1 tingkat. Kalian nggak ngelihat ya karena ini ketutupan tone, tapi intinya di sana itu udah naik 2 tingkat. Dalamnya aku bolongin tentu saja. Dan sudah bisa nampung yang awalnya 9 jadi 18 ya. Dan sini juga aku tambahin ini jadi ya 2 ya biar cepat gitu bikinnya. Tapi sebenarnya agak salah sih aku bikinnya karena mungkin di episode ini udah nggak akan terlalu kepake lagi materi, tapi mungkin kita lihat lah ya. Dan kalian penasaran mungkin ini apa nih cheat tone. Jadi kalau kalian lihat di share atau di materi, sebenarnya nggak cuman brick yang bisa jadi macam penopangnya gitu. Kalian bisa juga pakai tone atau varian yang lain. Nah, ini bahkan ada kayak dekorasinya yang bisa dipakai untuk materi. Misalnya dental, ada yang brick, ada yang triangle, ya macam-macam. Tapi biar yang gampang sih biasanya tone yang aku pakai. Dan ini bisa dibikin dari ini dia. Bukan yang brick dengan tapi ya tapi yang bisa dibikin dari sini shade tone dengan dibakar. Nah, selain kalian pakai growth ya yang dibakar, kita bisa pakai smelternya ya, langsung smelternya gitu. Untuk bikin shade tone, yang shade tone ini bisa didapat dari ngebakar tone ya. Jadi kita bakar aja cobblestone atau tone dan dia bisa dapetin shade brick. Satu cobblestone setara satu bricknya ya. Satu mana sih? Satu ini. Ya, jadi kalau misalkan 1 ton ini berarti setara 10 cobblestone ya kira-kira. Makanya pakai kompres juga bisa ya. Jadi biasanya kalau mau cepat daripada kalian ya satu-satu naruh cobblestone itu dalam smelternya, kalian bisa ya langsung aja ngasih kompres cobblestone ya kalian, jadi langsung banyak gitu yang bisa kalian
yang bisa kalian melt ya cobblestone-nya. Dan juga aku udah lakukan modifikasi untuk mob farm-nya. Jadi mob farm-nya dia lebih besar ya. Kalian mungkin bisa lihat di map. Ini dia sekitar sini mob farm-nya. Jadi jauh lebih besar. Kalian lihat mobnya dan menumpuk di sini ya. Ini namanya Juni map. Harusnya aku perbesar dan aku tinggal pencet J ya. Tombolnya itu J. Nah, jadi kalian bisa lihat keseluruhan dari ini ya. Meskipun ini bawah tanah ya. Jadi bisa dibilang lebih cukup lengkap lah ya. Jadi ini ada ruangan yang awal kita, kemudian di tempat teknologi kita yang luas banget, kemudian untuk tanaman dan juga hewan-hewanan, dan juga ada mob-moban di sini, mob farm-nya, dan pada ngumpul di sana, siap untuk kita kita ini ya. Tapi belum kuotomatiskan sih ya. Mungkin di episode ini kita bakalan, tapi untuk sementara ini aku bakalan farming dulu nih sheet-nya ya. Ini kenapa tadi nggak ngedrop nih sheet-nya soalnya. Tapi di episode ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Ini ada jadi aku lagi ngeliat kan hasil shipping ini. Ini dia. Nah, untuk bisa proses ini ya. Kita kan biasa pakai smelter ya untuk doublingnya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara kalau kalian lihat. Misalnya di sini ada bisa langsung di press jadi Ainda, kemudian ada lagi ini crafter, ada lagi crafter dari immersive engineering, tapi ini bikinnya ini nggak mungkin gue bikin karena ini bikinnya ribet banget ya. Kemudian juga ada purpurizer, ada induction matter juga bisa dan banyak banget ya. Jadi mana nih yang mau aku pilih kalau misalkan mau doubling, karena doubling itu bisa dibilang sudah umum banget lah ya. Hampir semua mesin bisa untuk doubling, tapi ya, sekarang bukan masalah doublingnya lagi. Sebenarnya ada lagi yang lebih kuat lagi daripada doubling, yaitu tripling, quadrupling dan sebagainya. Tapi itu modnya kayaknya nggak akan kita masukin dulu sementara. Dan juga untuk ngelakuin itu juga nggak mudah ya, bukan nggak susah, nggak mudah karena resource-nya lumayan ya. Jadi mungkin aku bakal fokus ke doubling juga, tapi yang patut dipertanyakan adalah namanya itu apa ya, by product ya, atau produk tambahannya dari doubling ini. Kalian ngeliat kan di orcangnya mana? Orcangnya bahwa di sini ada macam bonus ya. Ini dia. Ini ada bonus per price nickel, kemudian ini ada juga bonus per price gold 20%. Tapi yang mau aku pakai harusnya sih ini ya. Ini yang biasanya aku pakai karena memang bonusnya banyak banget, ada tin sama nickel. Tapi sebenarnya itu preferensi kalian sih ya. Kalian mau dapetin bonus atau mau yang simpel-simpel aja. Tapi mungkin untuk sekarang kita bakal fokus aja ke bonus kali ya. Kita bakal masuk mod yang sudah familiar di mod pack di sebelumnya, yaitu namanya adalah Ender.io ya. Salah satunya menggunakan namanya set mill ini dia untuk ore processing. Tadi kayak tingkatnya soalnya lumayan panjang, banyak banget. Nih misalnya gold itu dia bisa dapat by product copper. Dan yang lebih bagusnya lagi dari ML itu dia bisa di boost soalnya. Kalian bisa lihat di sini ada slot di sini yang bisa nge-boost ya macam-macam ya. Ada main output, ada bonus output sama power use. Jadi bisa kalau kalian sudah kaya ya, kalian bisa perbagus mesinnya ya. Jadi outputnya bisa lebih banyak dan second product-nya atau produk keduanya itu lebih banyak juga. Tapi sebelum itu aku bakal progress dulu nih. Baru muncul nih sheet-nya. Tadi aku sempat ngecek ya ini konfigurasinya. Jadi di mod ini kadang ada beberapa di mod list ini ya, mod option ini kadang ada beberapa yang bisa kita config ya. Ini dia. Tapi nggak akan kulakukan nih kayaknya karena ini bisa dibilang cheating. Jadi aku cuma bisa ngelihat config-nya. Sebenarnya bisa kalian ubah, cuman kalian bakalan mengubah keseluruhan dari modnya ya. Jadi hati-hati ya. Kalau bisa jangan sih ya. Nah, di sini ada ya macam-macam sih, kalian bisa ngelihat. Mungkin berapa kalian masih bingung, tapi dari namanya sebenarnya udah bisa dibilang cukup bisa ditafsirkan lah ya. Apa sih
fungsinya. Nah, ini contohnya ada di sini sheet change yang kulihat, Jadi kemungkinan dia untuk ngedrop sheet yang kedua. Jadi ngedrop sheet ini adalah 2, dia setnya 2. Ini bisa di set ke default, defaultnya 10 ya. Jadi aslinya 10%, cuman di drop jadi 2 ya. Bisa dibilang 2% sih seharusnya ya. Ya 0 sampai 100 berarti seharusnya nih ya 2% kira-kira. Dari yang awal 10%, jadi mungkin itu kenapa apa ya sheetnya seret banget di sini ya. Udah berapa lama nih aku farmingnya. Jadi mungkin ini bukan cara yang efisien. Ada satu lagi cara kalau kalian mau nge sheetnya, yaitu dengan cara sudah dapat lagi sheetnya. Yaitu ada lagi yaitu menggunakan nih Pythogenic Insulator. Kalian lihat dia dari mod kalau tampilannya ya dia dari thermal expansion. Nah, ini bisa ngebikin bentar. Baru nyadar lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya dia ada dia bisa ngedrop sheet-nya ya. Ini 100% ya. Seharusnya nih bisa lebih kalau tambah ini, tapi kayaknya nggak tahu deh. Mungkin perlu dicek lagi apakah dia bisa nambah bonus. Tapi kalau dilihat dari sini, aslinya kalau kalian di sheet ini ya, ini aku agak lalai sih sebenarnya. Mana aslinya dia itu bisa 110%, yang artinya dia ada kemungkinan untuk ngedrop 2 ya. Sekitar 10% dia ngedrop 2 ya. Ya, tapi di sini cuma 1%. Jadi kemungkinan bisa drop. Bakal kita lihat lah ya kalau misalkan mungkin aku pakai. Mungkin daripada aku ngawang-ngawang, aku cek aja lah di Ocam kali ya. Daripada udah bikin tapi rupanya nggak bisa duplikat gitu ya. Oke. Jadi sekarang bakalan ku ini dulu. Ya, jadi aku taruh dulu di sana. Ini keadaan close biar otomatis nggak perlu aku nggak perlu aku farming manual dari tadi. Dan ini bakal aku ganti aja ya. Ini yang ku dapetin dari loot chest ya. Ini aku taruh aja untuk mempercepat, tapi dia kayaknya nabrak sama ini gak watering can, jadi agak lambat kalau pakai watering. Jadi lambat kalau misalkan aku siram pakai watering can ininya. Jadi tapi nggak tahu deh, itu perlu perlu pendalaman untuk mekanismenya gitu ya. Nah, ini penampakan dari mod yang modif ya. Jadi aku farmnya aku geser ke sana, ke sini semua ya, aku besarin. Ya, ini dia penampakannya. Dan semuanya aku arahin ke sini ya, ke satu tempat ini. Jadi seharusnya nih mobnya bisa spawn lebih banyak ya. Dan ini nggak semua sih, tapi sebagian besarnya merah kok. Jadi bakal spawn di situ. Oke, jadi daripada lama-lama ya, ini udah berapa menit nih. Kita mungkin bakalan coba langsung aja ke namanya Ender.io ya. Jadi kita bakalan cepat aja. Nah, untuk mod Ender.io ini ada sedikit, bukan ada sedikit sih, lumayan banyak perbedaan dari modpack sebelumnya yang versi 1.10, di mana dia lebih susah lagi ya kalau aku bilang. Ya ketambahan satu material yang dibutuhkan untuk mod ini, yaitu namanya Grain of Infinity. Ini dia Grain of Infinity. Kalau cara dapetinnya kalian bisa ada cheatnya sih ya, ada essence-nya, atau cara yang paling biasa ya, yang paling biasa kalian mungkin tahu, yaitu ini dia dari dari ngebakar bedrock ya. Karena kalian memang lihat teksturnya itu tekstur bedrock kan, bedrock banget. Itu tinggal dibakar aja, tapi dia hanya di overworld ya. Aku nggak yakin di sini bisa. Dan juga ada cara lain, yaitu nge-chip grapple di diamond mesh ya. Dan ada juga duplikat, tapi ini ya jarang aku pakai ya. Oke. Yang intinya kita bisa dapat dari ini, dan kebetulan udah punya kita 12 ya di sini ya. Jadi ini bisa langsung dipakai. Oke, jadi langsung saja kita bikin. Nah, di sini juga ada perbedaan lagi di mesinnya ya. Kalau kalian sempat ngecek resepinya, nih dia untuk set meal. Nah, di sini ada 3 macam set meal di sini ya. Ada yang simple, ada yang set meal biasa, sama ada yang enhanced ya. Jadi ada beda versi lagi untuk set mealnya.
Yang pertama tuh simple. Simple itu yang paling rendah. Ini yang biasa, sama ini yang udah advance ya, atau yang udah lebih maju lagi, lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Dan tentu saja lebih cepat, lebih mahal ya tentu saja ya. Ini paling murah, ini paling mahal. Oke, dan tapi biasanya kita bakal pakai yang treadmill biasa aja ya. Mungkin aku bakal ngasih tahu aja perbedaan untuk treadmill biasa. Untuk treadmill, mungkin bukan treadmill sih. Ya, biasanya kalau kalian mau bikin mesin yang tier kayak gini ini, kita harus upgrade ya. Kita bisa, ini ada 2 resepi. Yang pertama itu pakai yang simple, yang kedua itu ya langsung aja gitu ya, bikin resepinya. Nah, ini kita mulai dari ini, ductile ingot. Ini didapetin dari, ada beberapa cara kalau kalian mau pakai ini. Yang pertama itu kalian bisa aja alloy, harusnya ada alloynya. Ya, dari til sama obsidian ya. Obsidian dengan 1:2. Obsidian kalian bisa bakar obsidian ya biasa. Dan untuk til, nah ini til ada 2 cara, yaitu yang pertama pakai ini, immersive engineering, atau setelah aku cek resepinya ya, karena til sini ada banyak, karena memang banyak mod yang memiliki til. Itu ada til dari Thermal Foundation, tapi ada cara resepi yang lebih gampang lagi, yaitu pakai ini. Jadi cukup pakai iron, charcoal, dan 1 hammer ya. Ini ada beberapa resepi. Ada satu lagi resepi yang lebih keren, lebih murah lagi, tapi itu pakai mesin ya. Jadi mending kita pakai ini aja yang paling murah sih bisa dibilang. Karena charcoal sendiri udah hampir infinite ya dari sini nih. Nah, jadi kita bakal bikin til aja dari situ dan bakal langsung bikin ductile-nya. Tapi ada lagi yang lebih rumit lagi, yaitu ini dia, industrial mechanication ya. Kalau untuk yang simple, mungkin aku kasih lihat aja deh langsung perbedaan resepinya. Untuk yang versi simple, nggak terlalu beda ya. Plain iron dan juga tone gear. Tone gear itu gampang sih harusnya ya. Cukup pakai tone sama tick ya, gampang banget. Kemudian dan juga simple mechanication ya. Simple mechanication juga sangat mudah. Pakai iron sama iron bar, oke, biasa. Nah ini bisa di-upgrade ya. Yang tadi yang kita butuh ini ya, industrial mechanication. Ada juga yang strong mechanication. Nah, tapi yang kita butuhkan ini, dan dia butuh industrial die blend ya. Industrial die blend ini resepinya ribet sekali ya. Mungkin aku bakal tandain aja biar nggak usah bingung. Tapi sekali crafting dapat 6 kok. Jadi kalian bisa bikin mesin yang jumlahnya lebih banyak mungkin ya. Jadi ya karena ini kita bakalan butuh alloy smelter yang versi ini ya, versi lebih kecilnya, yaitu simple alloy smelter ya. Nanti kita bakal bikin ini. Karena untuk resepinya ini ada item yang baru semua, tapi mungkin aku tandai dulu ya. Ini ada 4 item. Yang pertama itu ada organic dye, organic black dye yang kalian harus dapetin dari ini dia, dari egg atau slime yang dibakar di alloy smelter, dan harus di alloy smelter ya, nggak ada resepi lain sayangnya ya. Atau bisa pakai ini ya, selain pakai yang di crush, kalau yang di crush bisa pakai tiny coal yang resepinya gampang banget, pakai tone hammer. Makanya bisa dibilang tiny coal gadget ini modnya untuk tone hammer ini itu bisa dibilang cukup broken ya, broken banget malah. Oke, hardened tone dia dibakar dengan hardened tone ini cukup ya, gampang banget sih. Oke, gampang banget ya, tinggal kita coba bikin aja hammernya. Coba ya, kita bikin ini udah semua ya. Oke, dan kita tinggal bakar aja. Kayak kita cuma butuh 2 ya. Ya kita cuma butuh 2 sih, belum butuh yang lain. Kemudian kita butuh bikin, ini organic dye, dia butuh alloy smelter, crush, nether quartz dust ya. Ini seharusnya sih bisa ditebak ya. Jadi bisa dibuat dengan crush nether quartz ya. Bisa dari smell, bisa crusher. Ada lagi nggak sih ininya? Ini juga bisa dibuat dye ya, Bro. Jadi kalian bisa lihat ada resepi untuk dye, untuk black dye pengganti insect ya. Kemudian apa lagi? Coba.
Untuk kerasnya ada macam-macam sih. Bentar, ada nggak sih di sini? Nggak ada ya? Oke. Karena black ini quartznya juga banyak banget versinya. Ada yang Planetistic atau Edition. Coba kita lihat. Ini nggak ada resepi dua-duanya ya, berarti cuma ini doang. Oke, oke gini, kita butuh mesin lagi kalau gitu. Ya, kita kayaknya butuh mesin lagi untuk nge-crush ini quartz. Mungkin kita bakal bikin check mill lagi yang simple ya. Ya udahlah. Kalau gitu, oh ini Grand Infinity kita. Kemudian aku belum ngebakar banyak banyak iron karena mana tahu nanti kita kita crush ironnya pakai ini soalnya set mill, makanya nggak banyak yang aku bikin. Ini nggak tahu apakah cukup atau enggak. Kemudian mungkin kita bikin aja ya. Kita butuh bar, kita butuh dua, kita butuh dua ini ya. Cutting resepinya kayak gini, 1 2 1 2. Oke, dua ini, kemudian ini, ini kayaknya nggak usah di smart ya, harus nggak ding, harus butuh juga sih. Ya, dua-duanya butuh. Jadi harus kita bikin semuanya. Kita butuh the S is silent, the third S is silent, oke. Cassis, berarti cassis. Cassis, ya gitu lah pokoknya, cassis. Cassis, namanya kayak nama orang, cassis. Kemudian apa tadi? Ini piton, kemudian kita butuh juga gear sama plane ya. Plane dapatnya gampang sih ini. Ini plane harus dapat dari ini ya. Konstruksikan dia dari tier yang rendah, plane atau string ya. Jadi makanya nggak banyak ya plane-nya di sini. Tapi gampang sih dapetin plane, tinggal ngancurin obsidian aja. Bukan obsidian, gravel. Kemudian tone gear. Tone gear ini resepinya macam-macam ya. Bentar ya, coba aku lihat. Ya, ada yang Tama Foundation dan Rayo Nihilo. Sekali lagi kalian bisa ngecek mana yang kiranya resepinya paling murah ya. Ada yang pakai cobblestone, ada yang pakai stone. Kayaknya paling murah pakai cobblestone deh. Daripada pakai stone harus dibakar lagi soalnya. Oke, ya udahlah. Oke, 1 2. Kemudian kita bikin ini. Ini dia. Set mill ya. Nether quartz ya. Ya. Dan juga kita butuh energi. Untuk ini kayaknya nggak bisa kita, ini terpaksa harus ku naikin mesin ya, coba. Ini aja. Pakai cobblestone kali. Ini kayaknya, bentar ya. Ingatku, enggak deng. Oke, bisa berarti. Ini kayaknya aku bakal naik dulu. Untuk sementara karena ini terbatas ya, limestone peladanya terbatas. Jadi kita ya taruh agak di atas aja ya. Agak aneh sih, agak dongak ke atas. Untuk cuman buat ngambil ini doang. Cuman buat nge-akses mesinnya doang. Kemudian kita butuh satu lagi buat alloy smelter ya. Bentar ya. Ini dia. Ini alloy smelter agak beda, dia butuh 2 simple kalau kalian mau bikin dari simpelnya. Jadi jauh lebih rumit ya daripada kalau kita bikin ini saja ya. Ini butuh 2 furnace, butuh tone gear lagi sama ya gitu ya. Ini 2 furnace kita bikin, kemudian ini 1 2 ini kita butuh tik lagi ya nih. Tua gampat, tua. Ini dia. Kemudian kita bikin ini dia. Bukan ini. Kita bikinnya di sini ya. Ini dia. Alloy and enemies, oke. Bukan alloy ya, alloy mah. Aku baru nyadar ini apa sih namanya, joke ya. Oke, kita tinggal bikin ini ya, macam-macam. Kita butuh quartz ya. Quartz ini kita bisa dapetin dari nge-chip ini ya, dari nge-chip soul sand-nya seperti biasa. Dan soul sand bisa kita dapetin dari ya ini automatic contractor juga bisa karena ini ada auto addition. Atau pakai ini ya, ini biasa.
ya crafting ini sand dengan witch water. Ini dia. Kita bakalan, seharusnya aku bikin soul sand dari tadi ya. Pas kita ambil makan ya, daripada dihancurin ya sudah. Oke, dan kita butuh 4 ya. Tapi mungkin selagi menunggu kita bikin yang lainnya juga ya. Ada organic green dye. Dia didapat dari ada clipping and trimming. Ini apa ini? Oh, ini dapat dari ya kalau bunga-bunga di treadmill, tapi ya harusnya ada alternatif yang lebih murah sih. Pakai cactus green ya, ini bisa juga. Ya, cactus green juga bisa karena harusnya ada namanya cactus seed ya. Ada nggak sih? Harus pakai apa deh? Harus spesifik kayaknya nih. Kalau nggak salah harusnya dari sand sih, seingatku. Ya, dari sand pakai plain ya. Harusnya ada ya, harusnya aku pernah, tapi kayaknya nggak ke ini ya. Udah, ini mungkin aku simpan dulu. Ini aku bakal ganti dulu untuk sementara. Aku butuh cactus seed ya. Ini serius sih nggak ada kan? Aku nggak buta kan? Oke. Ayo. Mudah-mudahan cepet ya. Dapat cocoa bean ya. Ini kalau mau dipakai harus pakai jungle ya. Ini dia langsung dapat cactus ini belum dikasih air. Oke. Dan kita ganti lagi. Selanjutnya kita ambil diamondnya, kita taruh, kita simpan semua. Ini simpan juga. Oke. Dan kita butuh sand ya, bentar ya. Mungkin sementara kita taruh di sini dulu kali ya. Ini dulu. Dia nggak perlu air sih seharusnya. Tinggal kita siram aja. Ini seharusnya ngaruh juga sih ya, cactus harusnya. Ini dia. Kita butuh dia naik dulu, oke. Kita ambil lagi, kita taruh sini. Hati-hati ya, karena ini bisa damage ya. Oh ya, mungkin episode ini kita bakal ke nether ya. Kita lihat kondisinya. Seharusnya sih sama-sama aja ya, sama nether kita ya. Dan tentunya kita bakal bikin armor dari obsidian ya. Nanti kita lihat ya. Ini obsidian udah banyak banget sih dari tadi. Oke, kita bakar cactusnya 2. Kemudian ini udah jadi lagi. Kita ambil lagi. Kita butuh 4 quartz ya. Ini entah cukup atau enggak nih. Oke, 5. Dan dapat getir bonus lumayan. Oke, dan tinggal kita crush saja. Kemudian tadi ada juga mana ya? Coal yang di ini ya, bentar ya. Ini tiny coal, harus coal kayaknya nih. Oh, bisa charcoal deng, bisa charcoal. Murah banget berarti. Oke, ini dia satu aja. Kemudian ini juga bisa dipakai buat bakar ya, sama kayak ini, tiny charcoal nya. Dan kemudian dia butuh ada 2, yaitu pakai bentar ya. Pakai slime ball atau pakai egg ya. Tapi karena kita belum punya chicken, dia belum spawn. Jadi kayaknya kita pakai slime ball aja deh. Slime ball juga agak susah amat kok. Oke. Meskipun agak boros ya, karena kita cuma butuh 1 sih. Oke. Nah, untuk simple ini, dia ada yang namanya leakage ya. Jadi apa ya? Itu ya energi yang terbuang. Kalau kalian putus ini apa? Peledaknya atau apa sumber energinya ya, dia bakal berkurang terus ya. Jadi dia agak makan energi, meskipun nggak besar sih ya. Dan penyimpanan cuma segini ya. Tapi enaknya dia nggak perlu namanya kapasitor. Jadi kalian literally jalan aja itu tanpa ada cost-nya gitu. Ya kira-kira tanpa cost lah. Kemudian kita butuh crush lapis, bentar ya. Ya nggak bisa pakai crush lapis yang ini, harus pakai crush lapis yang ini. Ya ini dapati untuk dari lapis yang di crush ya, dapati. Oke. Kemudian ini perlu di crush dulu. Crush lapis, mana lapis? Ini dia lapis selajuri 2. Dan yang terakhir kita butuh bukan ini. Ini dia green ya. Tadi cactus green, kemudian
Oh ya, aku lupa kayak itu green harusnya bisa harus pakai yang mechanical ding. Ya harus pakai yang mechanical, jadi nggak bisa di crush pakai yang creature biasa nih. Oke, kita tinggal bikin aja pakai slime ball, harusnya sama tiny sarcophagus berarti ya. Oke, mana ya tadi ini ya. Kemudian ini sama apa lagi satu? Slime ya. Ini dia. Dan mari kita ini lagi, alloy lagi. Ini udah jadi kan harusnya. Oh enggak, ini udah ada di sini. Oke, tinggal nunggu lagi. Ini juga perlu di crush. Dan mungkin lagi nunggu kita bikin ini ya. Karena selain dia butuh itu tadi, dia butuh yang lagi simple modification-nya lagi. Jadi ya harus kita bikin lagi dua ya untuk dua itu. Dan mungkin kita butuh lebih lagi untuk grand ability-nya biar kita bisa pakai ininya, pakai mesinnya. Nanti kita lihat ya. Ironku harusnya sih agak menipis ya, tapi ya sudah. Kita bikin dua. Kemudian tadi mana? Oke, udah jadi. Tinggal kita gabungkan aja semuanya. Tunggu bentar ya. Oke. Kayaknya ada kurang on. Bentar satu lagi. Yang ada itu ya, aku lupa ambil. Oke, ini dia. Caution do not eat ya. Oke, ada banyak macam-macam achievement yang aku dapat ya. Ada biju sama ini do not eat. Kemudian, nah sekarang tinggal kita gabungin aja semuanya. Jadi, bentar ya. Nah, ini dia. Sudah jadi semuanya. Dan untuk kedua ini tinggal digabung aja ya. Gabungnya ada dua cara pakai ini, tapi nanti aja pakai ini aja deh. Ini kurang lebih sama ya. 3.600. Kalau masalah cepat-cepatan sih mungkin lebih cepat yang tadi, cuman harusnya nggak masalah ya pakai ini. Ya ini dalam main cepat sih. Oke, mungkin cara ini ya. Lagi menunggu. Harusnya ini ada ya, bentar ya. Di sini nggak ditulis. Tapi kalau misalkan kalian menjelajah ya, karena di beberapa lootbox itu ada macam kapasitor tambahan. Mana ya? Ada macam kapasitor yang bisa kita pakai di mesin ya. Nanti kita lihat. Tapi kalau misalkan kapasitornya terlalu kuat juga susah sih karena energi kita masih kecil. Energi kita masih dikit idealnya. Jadi kalau bisa sih gak usah yang terlalu kuat banget sih ya. Tapi oke lah kita lihat. Udah jadi dua-duanya. Tapi coba kita ke nether dulu kali ya. Coba kita menjelajah. Sebenarnya ya agak belum ada urgensinya sih untuk aku pergi ke nether jujur aja. Mungkin aku bakal taruh dulu di mana ya, di sini kali ya. Ya di sini bagus. Ya di kita sini lah ya. Mungkin agak atau ya sudah ini aja lah segini. Dan aku butuh plain and tail. Jadi aku taruhnya di sini ya. Oke di sini. Harusnya aku pakai hammer ya, tapi ya sudah. Karena aku belum bikin plain and tail lagi. Taruh 1 2 3 1 2 1 2 jangan sampai salah taruh ya. Oke, dan tinggal plain and tail. Plain and tail mudah-mudahan resepnya agak ditwist ya. Kalau ya masih resep biasa. Oke, tinggal kita pakai plain iron sama plain iron. Ini tinggal aku scroll aja maka dia kadang bisa masuk ke inventory, kadang masuk ke crafting, kadang enggak ya. Jadi ya udahlah kita coba-coba aja. Oke, quest complete nether. Jadi kita bisa langsung ke nether. Dan selanjutnya di ke bawah aja, mana tahu nanti di sana tiba-tiba mati portalnya gara-gara ya tahu lah ya. Kemudian kita butuh armor ya. Bentar ya. Kita lakukan persiapan dulu sebelum kita masuk ke nether. Bukan armor ini deh. Harusnya armor yang satu lagi.
Bentar ya. Kalau misalkan kita lihat Obsidian Armor, itu bukan yang ini ya, atau edition ini dia kurang. Kalau yang bagus yang ini deh. Ini dia. Tapi sayangnya ini aku kurang tahu karena benar ada sih cara kalau kalian mau apa karena resepnya kan mirip ya. Bukan mirip, sama persis ya. Jadi ada cara kalau misalkan kalian mau ini sebenarnya atau bisa nggak ya di hijau gitu? Ya coba aja dah. Di hijau ya. Jadi ada juga mod yang bisa ngasih alternatif crafting. Jadi kan kadang ada beberapa item yang kalau di craft itu resepnya sama persis ya. Nah itu ada mod yang bisa istilahnya nge-select ya mau milih mana yang mau di crafting dari resep ini ya. Tapi karena ini maka kita perlu mungkin aku mau coba aja pakai chisel. Nah chisel ini aku pernah singgung di modpack sebelumnya tapi nggak pernah aku pakai. Nah, tapi aku nggak sangka aku bakal pakai ini cuma buat ngubah ini doang. Nah, dia perlu untuk mod chisel ini cukup butuh satu item aja namanya chisel ya. Chisel cukup pakai iron 1 sama tik 1 gampang. Ini scrollnya agak lamban ya. Nah, ini dia. Dan tik 1 bukan yang ini tapi yang ini chisel ya. Kemudian dari sini kalian bisa klik kanan ini dan juga taruh item apa aja ya. Ada beberapa item yang bisa dimodif tentunya kayak gini nih. Ini kabel tuh bisa dimodif teksturnya atau apa tampilannya ya. Cuma tampilannya doang itu diubah. Esensi bloknya itu nggak akan berubah ya. Jadi kalian bisa tetap bikin furnish dari sini gitu. Jadi ya itu cuman buat desain aja sih, cuman buat dekorasi. Tapi kita bakal coba pakai ini untuk crafting armor kita ya. Ini dia. Bisa berarti pakai tani bisa ambil yang dari tani progression. Aku nggak mau ambil yang dari auto edition karena ini black ya. Masih kurang ya. Tapi aku pakai yang ini aja. Seperti biasa armor kalau full set itu butuh 24 ya. Jadi kalau kalian hafal harusnya langsung tahu. Dan benar ya langsung dikasih resistance nih aku. Kemudian kita aku perlu berapa persiapan biasa kayak shield. Aku ada diamond shield ya betul ya. Nah ini ya. Nanti kita coba pakai aja deh. Dan apalagi kita udah punya repeat talisman jadi nggak terlalu masalah kalau durability-nya berkurang. Ini kayaknya durability-nya nggak bertambah ya kalau yang mesin-mesin kayak gini. Kemudian apa lagi ya? Bow. Apakah aku perlu bikin arrow bow tapi arrow tuh masih tipis ya. Jadi ya sudahlah, mungkin kita pakai main jarak dekat aja kalau gitu. Bagi kita kayaknya nggak akan lama-lama sih di sana. Oke, mungkin aku bakal simpan beberapa item. Satu lagi ini aku pengen ningkatin jadi lebih kuat lagi swordnya. Biasanya aku bikin ke obsidian ya. Kalau mau detailnya sih di sini kita ya di bukunya. Kalau yang biasa aku pakai itu obsidian ya biasanya. Ini dia ya damage-nya 4,2 dan tinggal kita gabung aja. Jadi 6,2 oke. Boleh. Dan mari kita coba masuk. Mungkin kita coba aja ke Nether Fortress kali ya. Kita lihat gimana ini ya. By the way, quest-nya tadi sudah selesai ya untuk Nether. Dia diminta untuk dapetin Wither Skull. Ada dua cara. Kalau di modpack sebelumnya aku agak lupa ya. Yang pertama itu bisa ke Nether biasa. Atau kita bisa pakai ini Witch Water. Ini dia. Nggak ada air ya. Oke. Aku masukin dulu. Ini mungkin pakai ya biar bisa muncul lagi mushroomnya. Witch Water dia dikasih ke skeleton dia bakal berubah jadi wither skeleton ya, tapi nanti aja kita ininya. Tapi kita bakal ke nether aja kalau gitu. Oke, cepat aja mungkin ya. Kita mau lihat penampakannya gimana. Oke, aku langsung di hadapan sama nether apa nih, frozen chicken ya. Halo semuanya. Bahkan masih ada guli air ya. Ya, oke. Aduh, ada gas lagi.
Ya, kita ada ke nether, dan nether ini ya sama kayak nether yang biasa. Kalau di mod sebelumnya kosong-melompong nggak ada apa-apa. Di sini aku bisa jelasin beberapa hal. Contohnya kayak ini. Ini soulstone yang dari Mythical Agriculture. Yang kalau kalian tahu cara craftingnya itu pakai stone dan soul sand digabung, maka dari soulstone. Oke, tapi di sini ada bukan soulstone, kayaknya cobblestone ya. Kayaknya soulstone sih ya, benar. Ya, kalau kalian mau dapetin secara vanilla atau yang langsung dari world-nya atau dari dunianya, kalian bisa mining ini soulstone dari Mythical Agriculture ya, kalau kalian nggak tahu. Ada mod natura nih ya, buat ini sih ya, tambahan aja sih. Dekorasi ya, bukan akurasi. Ada yang punya head ini ya, kalau kalian mau ambil sih kalian tinggal kill aja, tapi ya nggak mau mancing masalah sini, aku mau jalan-jalan aja. Ada dari chicken yang sebelumnya aku agak kesusahan ya. Coba aku berbesar branding itu harusnya sih nggak terlalu ngelek ya. Di sini bisa slash home sih seharusnya ya, jadi bisa langsung teleport. Oh, itu dia ada guys, tuh hati-hati ya. Aku nggak punya bow juga. Ini macam pine, tapi ini tone pine ya, jadi hati-hati kalau misalkan kena damage kalau nggak salah. Ada creeper waduh, aku tembak. Hati-hati ya, ada sapling yang tumbuh terbalik ya. Pohonnya tumbuh terbalik, ini tumbuhnya di atas bukan di bawah ya, biasa. Kalau aku niatnya udah pernah lihat ya, tapi kalau kalian bakal langsung gitu, aduh, oke. Awas ya, nggak mau berhadapan sama creeper. Kemudian ada glowstone, kalau aku mau ngambil glowstone boleh. Ada ini dari natura juga, yang nggak tahu berapa. Quartz ya biasa. Ada draconic langsung, ada draconium, ada cobalt ya. Ini cobalt cara dapetinnya bisa dari sini. Nah itu aja sih ya. Langsung udah di portraitnya, makasih loh ya. Oke. Ini kalau misalkan aku tiba-tiba kena bahaya ya, aku bisa flash home aja. Harusnya sih bisa, cuman kalau nggak bisa ya sudahlah. Aku lupa tandanya lagi potanya gitu ya. Oke. Ada yang kepala ini head ya harusnya ya, bukan kepala. Dia nggak pakai kepala creeper harusnya nih. Oke. Ini agak bahaya nih blaze-nya karena aku nggak punya bow. Ya aku harus hati-hati. Dan aku perlu bikin blok kayaknya di sini. Oh, ada rekar dari aduh. Ini creepy banget. Masalahnya bisa dibawa anak-anaknya ya. Coba. Ya benar kan, dia bisa ngepon anak-anaknya. Karena ya gede-gede gitu tadi. Ada pet baru. Oke. Ada flame string, somewhat more durable than string. Mungkin aku pengen ambil blok dulu ya. Oke. Ya langsung hancur. Dia nggak ada batas ini ya, nggak ada batas apanya, jadi langsung hancur. Nggak apa sih seharusnya ya, aku cuman mau datang ke sini aja. Mudah-mudahan nggak bahaya ya. Ayo. Tadi blaze-nya oke. Coba aku bakal ke konsen dulu. Mungkin aku bakal butuh berapa blaze. Aduh. Karena aku langsung dapat blaze root-nya. Makasih. Mungkin kita bakal farming ini gelap juga sih. Ini aku pakai Optifine, tapi bentar ya. Harusnya ini bisa. Ada nggak sih settingnya? Oh ya ada. Mungkin aku bakal kepas saja biar kelihatan. Aduh, udah aku maksimalin nih ya. Ini dia chestnya. Ada condensed blood, ada chocolate.
mod yang cukup broken juga saya klik. Nanti kita bahas ya. Oh, ada dari Ender Ayo, ada by Infinity Gear ini lumayan juga, boleh. Ada display phone one, not enough one. Oke, bukan apa-apa kan, cuman bukan ini aku nggak. Oke, ini kalau kalian ini charm ya, nanti ini nanti aja aku jelasin ya. Ini lagi di masa apa nih? Masa lagi di tempat bahaya nih. Ini bisa kita bisa buat kita berjalan di udara, tapi kayaknya nggak akan kupakai dulu karena kadang mengganggu juga. Bisa dimatiin kalau langsung ke kiri langsung mati ya. Jadi nggak akan kepake. Mau belinya dari mana lagi? Di atas ya. Oke, aduh, aku punya TP hancur lagi. Mau ambil aja. Kemudian di atas ini ada punya profil gitu. Oke, kayaknya cuma itu aja, kayaknya nggak ada tempat besar lagi sih buat buat chatnya. Jadi aku bakal transform aja. Harusnya bisa. Oke, bisa. Kita langsung ke teleport di tempat home ya seharusnya. Tinggal nunggu ini aja. Nunggu loading changnya. Sip, ya explore bentar aja. Nggak lama-lama sih. Dapat Eagle Craft nih, aku kurang tahu buat apa ya. Kita ambil aja, ada one-onean. Dari mod Not Enough One ya. Not Enough One ya, atau ini apa mod yang ngasih berbagai macam jenis one ya, aku nggak tahu nih fungsinya buat apa sebenarnya. Ya jarang pakai juga sih. Kemudian ada Trenipo, ada Sulfur, ada ini, dan ada ini juga menarik sih. Jadi mod cyclic ya, ini mod mungkin kira-kira mirip sama Tiny Progression, cuman ini lebih ini lagi, lebih kayaknya hampir lebih broken lagi. Coba mod cyclic itu cukup besar ya, dari mana ini sampai sini, sampai enchanting table, hampir 2 halaman ya, yang ngasih armor yang mungkin bisa dibilang jauh lebih bagus ya, lebih bagus ya daripada obsidian armor yang kita punya. Crystallite Obsidian namanya, yang resepnya rumit-rumit ya. Kayaknya kita nggak akan bikin, dan toolnya juga bagus-bagus juga. Ini 3000 durability-nya, wow. Diamond aja kayak tengahnya ya. Ada tight, ada ya macam-macam. Tapi yang bikin gongnya ya, yang bikin kerennya itu ada ini nih. Ada namanya charm. Charm ini macam-macam ya. Yang terkenal mungkin Antidote Charm, dia bisa bikin kita imun poison dan wither ya, broken banget kan. Kemudian ada Fire Charm untuk bisa immune fire. Ada Void Charm, sebenarnya nggak tahu butuh. Air Charm, ini macam apa ya? Terbang versi KW mungkin ya. terbang tapi bukan terbang sebenarnya, lebih ke berjalan di udara ya. Soalnya namanya ada feed, buat ngasih feed ya biasa. Dan ini slow fall setelah jatuh 6 blok ya. Dan juga ini yang keren juga, yaitu ada inventory upgrade sama inventory crafting table. Ini dua makanan ya, ini makanan kalian udah bisa lihat ada hangernya. Tapi dia kalau kita makan, dia bisa ngasih kita upgrade inventory ya. Contohnya kayak ini, dia bisa ngasih kita upgrade crafting table. Tapi jujur aja kalau misalkan aku untuk antara pakai crafting table atau pakai ini, mending pakai ini sih jujur aja. Karena kalau mau crafting table ini harus pakai ada tombol tambahan nanti kalian lihat ya. Tapi karena hangarku masih penuh ya, aku nggak akan makan dulu mungkin. Tapi nggak apa, aku oke ya. Kalau misalkan ya ada agak lapar, oke. Mungkin itu aja mungkin. Pokoknya nggak dapat sih kapasitornya. Nggak tahu apakah belum ada atau gimana. Mungkin aku perlu explore lebih jauh lagi. Nah, ada achievement yaitu culmination craft machine casing, dan aku langsung dikasih ini Enderios ya. Kalian bisa lihat ada ada deskripsi yang panjang juga sih ya. Not at very healthy, kecil lagi fontnya.
Ya, tapi ada side effect-nya ya. Jadi makanya aku nggak berani sih sebenarnya makan nih. Oke. Dan selanjutnya kita bakalan bikin ininya ya. Bikin apa? Bikin apa? Ininya, mesinnya ya. Dari tadi karena craftingnya sangat ribet ya. Kita bakal butuh kira-kira 8 dari ductile ingot. Nanti kalian lihat ya. Ini tinggal pakai obsidian sama steel ya. Jadi steel tadi aku butuh ini. Mana tadi? Hammernya. Ini dia. Kemudian kita butuh iron sekitar 8. Ini aku kekurangan iron lagi. 20 dulu lah kayak. Ini dia. Oke, kemudian aku smelt aja dulu. Kemudian aku bakal butuh lumayan banyak charcoal untuk ya buat ini. Buat bikin tea-nya. Bakal aku smelt dulu. 48 charcoal ya, cuman buat ini doang. 48 charcoal. Di sini udah banyak woodnya, jadi tinggal aku ambil aja ya. Oke, aku bakalan nunggu dulu. Tapi mungkin lagi nunggu aku bakal bikin kapasitornya mungkin ya. Ini dia. Ya, ini dia ada mesin upgrade, basic kapasitor, double layer kapasitor, OTT kapasitor ya biasa. Dia butuh gold nugget, copper sama 2 ini ya. Mungkin aku bakal bikin yang basic dulu. Kalau misalkan udah punya lumayan banyak resource, aku bakal upgrade ya. Jadi aku bakal bikin 2 ini dulu. Kita butuh gold. Gold belum pernah aku smart ya. Jadi 1, 2, 3. Dan gold ini dia harus dari sand, jadi agak effort ya. Oke, kemudian kita smart lagi aja. Nih, bentar. Oh, dia. Agak ngelek ya. Kemudian ini perlu nunggu smart lagi. Oke, kita tunggu dulu. Oke, aku udah punya gold, tinggal kita bikin jadi nugget, tinggal kita crafting ininya. Ini seharusnya aku bikin ya kitnya untuk Grand Infinity supaya nggak usah crafting nggak usah ya ngecip lagi lah ya untuk Grand Infinity-nya karena ini cukup mahal. Oke, kemudian kita bikin kita perlu bikin steel-nya. Kita butuh ini. Oh, nggak butuh banyak banget berarti ya. Tuaga 48, oke. Dan ini terus digabung dengan obsidian di dalam sana ya. Sama ya, rate-nya 88 dan tinggal di alloy aja di sini. Atau bisa ada satu lagi resepi kalau kalian mau pakai, yaitu pakai alloy smelter untuk ininya. Ductile. Alloy smelter dia cukup pakai coal dust. Bahkan ada tiny coal kalian bisa pakai. Iron sama obsidian. Tapi karena mesin kayaknya bakal masih lambat ya, jadi aku bakalan bikin aja di sini. Ya, ini pun juga lumayan lambat sih. Kemudian tunggu lagi ya. Ini kenapa chickennya keluar dari ini ya? Mana cheatnya? Keluar dari ini ya? Ayo. Ya boleh lah kita pakai nanti. Nanti kita bakalan ke sini kok, ke chicken ini. Dan ada yang lebih keren lagi daripada kita pakai mod yang sebelumnya kita pakai itu hatchery ya namanya. Tapi nanti kita bakalan lihat yang satu lagi yang aku lebih suka makainya daripada hatchery. Jujur aja. Nah, tinggal kita ambil aja nih ductile karena udah jadi nih. Oke, sudah aku ambil. Ada 8 ductile di sini ya yang kita pakai. Setengah perlu kita ubah jadi nugget karena salah satu komponennya ya kita butuh ductile sama satu lagi metal gear ya. Ini dapatnya dari ductile nugget ya. Ductile nugget, jadi ductile diubah jadi nugget dan
Infinity by Metal Gear. Dan Infinity by Metal Gear dia nih, kalau kita crafting ya, kita perlu ya 4 nugget, 4 ingot, dan juga Grain of Infinity. Jadi banyak iron yang kita butuhkan, dan kebetulan kita dapat ini kan dari ini ya, dari Nether. Jadi untung juga ya kita pergi ke sana ambil lootnya. Nah ini ada langsung dikasih lootnya nih. Nah jadi kita tinggal bikin aja. Kita bikin ini dia, by Metal Gear. Dan tinggal kita bikin, oh ya ini satu yang alloy aku bakal bikin yang ini aja, langsung yang ini ya, langsung dari awal aja, alloy smelter. Sedangkan itu yang set mill ini aku bakal ambil aja di sini, simple set mill. Dia malah ngedropnya di atas, coba. Oke. Tinggal kita bikin ini ya, set mill. Jadi langsung saja kita pakai ini bakal aku ganti dengan yang ini yang originalnya, yang original, sementara ini yang simple ya. Dan tinggal kita taruhnya aja nih kapasitornya. Yang tadi sebenarnya 15 sekarang jadi 30, jadi lebih cepat ya ya. Dan kalau kalian mau konfigurasi, kalian bisa ya tinggal konfigurasi aja di sini biasa. Aku bakal bikin apa ya, auto smelt sederhana, atau bukan auto smelt, auto ore processing sederhana lah ya, auto grinding sederhana. Ini bakalan di input, oke. Kemudian aku bakalan, ini chickennya malah ke sini, coba. Oke, kita simpan dulu. Aku bakalan bikin 1,5 tak deh kalian. Mungkin aku bakal butuh chest untuk nyimpan hasilnya. Hasilnya disimpan di tapi nanti enggak ini ya. Ini bisa nggak sih kalau misalkan di konfigur ke depan? Bisa harusnya, bisa ya. Oke, tapi settingnya bakal agak ribet, oke. Tinggal diproses dan sudah bisa langsung proses ya. Ya ini dia langsung berubah jadi jadi hasilnya jadi yang pulverized iron, dan tinggal dia masuk aja ke dalam sini, dan setelah diproses dia bakal smelt, dan dia bakal masuk ke sini ya. Tadi dia sempat ngedrop cobblestone, dan cobblestone-nya malah jadi stone di sini, masalah. Dan untuk upgrade-nya, kalian bisa kasih upgrade kali lagi di sini. Coba kita lihat lagi resepinya. Nah, kalian bisa tinggal naruh upgrade aja di sini. Ada grinding ball namanya. Ini dia grinding ball. Kenapa di sini ada cuman ini dia. Ini juga ada nih. Jadi macam-macam. Cara bikin grinding ballnya sekali dapat 24, dan masing-masing butuh 5 ya. Jadi sekali dapat 24 paket gitu. Tapi itu nanti saja karena ya lumayan. Dan kalian bisa lihat grinding ballnya apa ya, propertinya beda-beda sih. Tapi ya dia butuh resource yang lumayan, jadi untuk sekarang nggak aku pakai dulu. Sebenarnya ada yang paling murah itu pakai flint, tapi flint agak ini sih ya, agak sulit. Enggak sih, agak dia ya aku perlu ngancurin banyak gravel kalau gitu kan. Oke. Ini seharusnya sudah ya, ini baru ngedrop ininya, by produknya atau produk tambahannya, nickel. Dan ada tin juga, ini bisa dipakai untuk macam-macam nantinya. Oke. Karena intinya itu saja. Mungkin aku bakalan di proses ya nggak semua sih, mungkin sebagian besar ore-nya di sana. Jadi selain kita pakai smelter, kita bisa pakai itu ya, crushing. Dan mungkin episode kedepannya kita mungkin kalian bakalan lihat aku sudah progres untuk mythical agriculture ya. Mythical agriculture sih itu aja sih, cukup ya, upgrade asset gitu, dapetin asset originalnya. Ya tentu saja kalian butuh asset original yang jumlahnya cukup banyak, kemudian upgrade dan masuk ke bikin macam-macam, nyantirnya beda-beda dan sebagainya ya biasa. Ya intinya ya cuma buat ngasih resource. Ada satu lagi yang bisa ngasih resource lebih massal lagi, yaitu ini yang nanti bakal kita lihat. Apakah episode depan kita bakal masuk ke chicken tune, nanti kita lihat lah ya. Oke, aku pengen upgrade di ini ya, ke
ke tier 3 ya, ini cheatnya kan ada cukup lama ya. Coba ini dia, supaya bisa tambah cepat lagi. Oh, di dan langsung ada ininya, selesai tugasnya ya. Mungkin yang pengen ku bikin apa ya? Ini ya, redstone kali ya. Redstone lumayan apa ya? Lumayan sulit ya. Redstone gold mungkin boleh, gold, iron, copper ya. Ada berapa yang bisa dibilang harus dibikin lah ya. Sama diamond udah pasti ya, biar bisa infinite ya. Kita upgrade dulu dan aku mungkin bakalan duplikat ini nanti ya di sana. Mungkin aku bakalan duplikat nanti lah ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu itu episode kali ini ya. Kita udah bahas tentang Ender Ayo. Ini penampakan dari armor obsidian yang dari Tiny Progression ya, cukup keren juga ya. Meskipun agak badak sih yang ngeliatnya ya. Jadi ya, kita udah bahas tentang Ender Ayo. Mana kita lihat perbedaannya ya. Kalau misalkan Ender Ayo yang asli dia kayaknya cuma satu tier aja ya. Nah kita kalau Ender Ayo yang versi 1.12-nya sudah ada 3 tier yang simple, yang biasa, sama yang enhance ya. Untuk yang enhance tentu saja kita belum sampai ke sana ya, karena kita perlu proses yang lebih, kita perlu resource yang lebih banyak lagi. Dan kita juga sedikit menjelajah ke Nether untuk melihat sebentar aja di sana. Dan mungkin untuk di episode di off cam aku bakalan sedikit farming dulu. Mungkin garden plot ini bakalan kuisi dengan ya beberapa tanaman untuk ore kita, misalnya redstone misalnya, atau iron mungkin. Nanti kalian lihat lah ya di episode ke depan. Jadi mungkin segini aja untuk episode kali ini. Kita sudah selesai untuk mod Ender Ayo ini. Dan untuk kedepannya, apakah kita akan masuk ke mod mana gitu ya. Nanti kita akan lihat. Jadi makasih semua yang sudah menonton dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.